Halo semuanya, ya pada video kali ini kita akan coba untuk mereview market kembali. Sekaligus kita akan coba share untuk beberapa saham pantauan yang mungkin bisa kita pantau untuk besok awal Oktober. Oke teman-teman, ya IHSG di akhir September ini luar biasa ya. Kita kosong ya IHSG-nya. IHSG di akhir penutupan bulan Oktober ini turun cukup lumayan signifikan ya, sekitar 2,19%. Luar biasa, full candle ya teman-teman, optimis sekali ini, pesimis sekali sorry turunnya. Oke, memang sudah kita sampaikan kemarin ya, jadi idealnya memang IHSG turunnya mungkin sekitaran nyampe ke 4.700-an teman-teman ya. Ya, kita coba review ulang ya, dimana IHSG hari ini ternyata turun cukup tajam ya, 2,2%. Terus kemudian full candle, karena ini penutupan bulan ya, kita akan coba lihat untuk candle bulanannya seperti apa. Kita cek di sini ya. Nah, ini candle bulanan di bulan September 2024 sempat tertinggi mencapai 7.910 teman-teman. Terus kemudian di akhir bulan ditutup shooting star teman-teman ya. Jadi biasanya kalau shooting star ini besoknya akan kembali turun teman-teman. Nah, kalau kita lihat target penurunannya, kalau kita lihat dari dari pergerakannya, kemungkinan besar dia akan kembali, mungkin ya, akan menguji ke level MA5-nya. MA5 ini di sekitar angka 7.300 ya. Jadi MA5-nya ini di 7.300. Jadi untuk target monthly di penurunannya sampai 7.300 jika dia ke MA5 gitu ya. Tapi kita lihat di sini ternyata untuk MACD-nya dia masih confirm golden cross ya. Semoga saja ya, ketika dia nanti nguji MA5 juga dia masih ada nafas gitu ya untuk bisa kembali naik gitu. Terus kemudian kalau kita cek di weekly teman-teman, untuk weekly-nya ya, target monthly tadi 7.300 untuk level MA5. Kalau di weekly kita lihat ya teman-teman, kalau misalnya kita mau samakan targetnya di monthly, berarti mungkin di sekitaran sini teman-teman ya, 7.300 itu di sekitaran sini. Nah, mungkin di sekitaran sini ya. Oke, berarti di MA20 teman-teman. Pengujiannya di MA20 untuk target weekly-nya untuk IHSG seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat untuk daily ya, kita samakan, berarti target penurunannya mungkin di sekitar sini teman-teman. Di sekitar 7.300 di area sini ya. Nah, di area sini. Cuman kalau kita lihat pola dari daily-nya, idealnya mungkin akan ada penurunan terbatas ya, karena di sini sudah terjadi high kemarin story ya, mungkin di area sini nih 7.740. Nah, kita lihat di sini ya, mungkin di area sinilah ya. Kalau apes-apesnya mungkin nguji MA200 nih kayak dulu seperti ini, tapi semoga enggak. Jadi ya maksimal sampai 7.300 lah ya, kita berdoa sama-sama. Oke, itu sedikit review dari chart IHSG kita. Terus kemudian kita akan coba beralih ke ini ya, flow asing ya teman-teman. Kita cek pergerakan asing untuk hari ini. Ternyata asing masih net sell ya, cukup gede, 2,6 triliun teman-teman ya. Kalau di semua market berarti sekitar 3 triliun ya, kalau misal ditambahkan dengan pasar negosiasinya.
Jadi sekitar 3 triliun hari ini keluar. Nah, untuk pergerakan asing kira-kira hari ini kemana aja ya, yang mungkin banyak dibuang atau mungkin banyak diburu gitu ya sama asing, kita bisa cek di sini teman-teman. Ini data per hari ini ya, jadi asing masih net sell banyak di saham perbankan kita ya. Ada saham BRI, BCA, Mandiri, terus kemudian Adaro yang kemarin sempat net buy jadi net sell sekarang. BTBA, brand ya masih pemberat nih, 8% penurunannya, lumayan tajam teman-teman ya. Terus kemudian kita cek juga untuk net buy asing. Untuk net buy asingnya untuk per hari ini itu banyak di Astra, PRMS naik banyak ya teman-teman ya. YNKP, nah YNKP juga tadi sempat 4%-an, lumayan bagus juga. Ada AMRT sama UNTR. Nah, lalu kira-kira nih watchlist sahamnya apa buat besok ya. Oke, saya ada beberapa watchlist saham ya, yang mungkin teman-teman juga bisa ikut pantau. Oke, yang pertama kita akan mulai dari saham ini teman-teman, saham energi. Ini saham energi, saudaranya PRMS ya, yang naik tajam ya. Jadi kita lihat di sini untuk pola energi sendiri kelihatan dia sedang berjuang untuk menuju uptrend teman-teman ya. Jadi kemarin sudah sempat uji support di MA 200 dan alhamdulillah hari ini mantul teman-teman, cukup signifikan karena volumenya juga gede, masih juga terkonfirmasi di atas 0, bagus polanya. Kalau kita lihat untuk harmonic trendline-nya ya, dia lewat ya, dia udah lewat di atas, udah bagus. Kalau misalnya ada yang mungkin melirik gitu ya, pengen coba untuk nyicip beli, kalau kita menyarankan bisa antri di area support ya, areanya di 216 sampai ke 210 teman-teman di sini ya. Jadi kalau misalnya ada yang pengen nyicip silakan nih, support di 216 sampai 210. Terus untuk area TP ya, ini kita lihat besok ya, kalau misal dia PO di sini breakout ya 224 ya, kemungkinannya ya bisa lebih tinggi lagi untuk bisa kita swing lebih jauh, kira-kira mungkin di sekitaran 332 ya, di sini teman-teman ya, 332 sampai ke 236 teman-teman di sini ya. Nah ini, jadi besok kalau misalnya dia naik TP pertama ya, bisa mungkin ambil TP di 224, atau kalau misalnya sayang gitu ya, bisa dilihat-lihat dulu. Kalau misalnya dia ternyata kuat bertahan di atas 224, mungkin bisa dipertimbangkan untuk ngehold ya, untuk area swingnya terdekat di 232 sampai 236. Nah ini saham energi, silahkan mungkin bisa dipantau ya teman-teman, karena pergerakannya cukup lumayan bagus. Terus kemudian saham yang selanjutnya yang mungkin juga bisa kita pantau, ada saham ini teman-teman, SAME. Nah saham SAME ini juga kelihatannya lumayan oke ya. Jadi di sini kita lihat yang masih D-nya juga dia sudah golden cross ya, di atas 0 masih kelihatan strong gitu. Terus kemudian kalau kita lihat polanya dia juga berjuang ini ya, sama kayak tadi energi ya, dia nguji MA 200 nya di sini dan lewat ya. Nah kalau kita lihat dari polanya kelihatannya dia masih akan naik ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin pantau saham ini boleh silahkan. Kalau untuk yang tertarik ya mungkin bisa dipertimbangkan nih untuk area supportnya, kalau misalnya ada yang tertarik masuk mungkin di sekitaran 292 teman-teman, di area sini ya, sampai ke area 228 teman-teman. Nah di area sini, di area MA 200 nya ya. Jadi kalau misalnya dia turun di bawah 228, closingnya di bawah itu, mungkin bisa dipertimbangkan untuk batasan resiko terlebih dahulu.
Nah, kalau misalnya area TP ya, area TP atau taking profit, teman-teman mungkin bisa pertimbangkan di area tertingginya ya, yang tadi sempat tercapai ya di 310 di sini. Terus kalau misalnya dia breakout ya dari area itu, mungkin bisa dipertimbangkan juga ya teman-teman untuk bisa nge-swing ya. Area TP untuk swing terdekat di kisaran angka 332 teman-teman, di 332 ya. Di area sini sampai ke 360 teman-teman. Nah, di area sini 360. Nah, di sini ya. Jadi untuk pertimbangan awal ya, kalau misalnya dia breakout nih di area 310, mungkin bisa dipertimbangkan ya untuk bisa ngehold. Kemungkinannya ketika dia break bertahan di atas 310, kemungkinannya dia juga akan bisa tembus ke sini ya, 318 ya. Terus kemudian kita bisa nge-swing, target untuk pertama bisa di 332, kalau misalnya tembus bisa ke 360 teman-teman. Nah, saham-saham ini lumayan oke ya, silahkan teman-teman bisa cek, bisa pantau juga ya, karena ini MACD-nya juga kelihatan dia strong untuk uptrend seperti itu. Terus saham yang selanjutnya yang mungkin teman-teman bisa pantau juga ya, ini saham sebetulnya 3 hari yang lalu kita sudah sempat bahas juga, silahkan teman-teman bisa cek di review kita 3 hari yang lalu ya. Nah, sahamnya apa? Sahamnya ini teman-teman, SMDR ya. Nah, ini hari ini naik signifikan ya, kita pantau waktu dia posisi di sini teman-teman ya. Jadi waktu dia sudah break di sini ya, kita pantau. Hari ini dia ternyata naik cukup signifikan. Targetnya kemana ya? Targetnya kalau bisa naik di area 370 sampai ke 378 teman-teman ya, 370 sampai 378. Kalau kita lihat untuk polanya bagus banget ya, jadi ini harmonic trend line-nya juga kelihatan dia sudah breakout ya. Nah, volume juga gede, MACD juga dia masih di atas 0 dan golden cross ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin bisa dipantau ulang bagi yang mungkin belum punya barang. Yang udah punya barang di hold dulu, sabar ya, area TP di 370 sampai 378. Kalau bertahan di atas 370 ya sampai akhir sesi, mungkin masih bisa dipertimbangkan ya untuk bisa nge-swing. Target swingnya di 390 teman-teman, di sini ya 390 sampai ke 400 nih. Nah, cukup lumayan ya, 390 sampai 400 untuk area swing terdekat. Nah, kalau untuk yang pengen nyicip ya tentu jangan langsung di HK ya, kalau kita sarankan buat antri dulu nggak apa-apa. Untuk area support di SMDR ini kita sarankan, kita pertimbangkan ya, bisa dipertimbangkan untuk masuk di area 356 ya sampai ke 348 teman-teman di sini ya. Jadi kalau misalnya ternyata besok dia balik arah nih ya kan, di bawah 348 closingnya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk batasi resiko gitu. Nah, tapi yang pengen masuk silahkan mungkin bisa antri aja di 356 sampai ke 348, barangkali dikasih gitu teman-teman ya. Volume hari ini juga terkonfirmasi bagus ya, cukup tinggi. Oke, terus kemudian saham yang selanjutnya teman-teman yang mungkin teman-teman juga bisa pantau, ada saham Harta ya. Ada saham Harta, ini hari ini juga volume lumayan gede. Golden cross juga untuk MACD-nya, tapi kalau kita lihat posisinya sebetulnya dia di area sideways ya, kalau kita lihat ya,
dia areanya tuh subwish. Jadi di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman cek posisinya dia tuh subwish. Tapi konfirmasi MACD ini kelihatannya dia akan lanjut ya teman-teman. Support kuat nih di MA 200, mantul-mantul terus, semoga berhasil breakout teman-teman ya. Nah ini kalau misal teman-teman tertarik nih di saham harta ya, teman-teman bisa mungkin pertimbangkan untuk masuk antri di 398, di 398 di area sini teman-teman ya, sampai ke 392 ya, 392 di sini teman-teman. Nah batasan resiko kalau misal dia closing di bawah 392 mungkin bisa cut loss terlebih dahulu atau stop loss seperti itu ya. Kalau untuk area TP ya, area TP teman-teman bisa dipertimbangkan untuk bisa TP mungkin di sekitaran 408 ya, 408 ya, sampai ke breakoutnya di sini 416 ya. Tapi kalau misalnya dia break ya di atas 416 mungkin bisa juga ini nge-swing dikit ya sampai ke 428 di sini. Nah ini kalau break lagi di atas 428 di hold aja ya, diikutin aja untuk trennya mau kemana seperti itu. Mungkin bisa lebih tinggi lagi karena secara pola ini cukup lumayan bagus ya. Silahkan teman-teman bisa pantau nih harta. Kalau kita lihat flow-nya ya, misalnya harta ini untuk flow asing, nah ini masuk terus ya, flow asing masuk terus nih. Nah jadi bisa diperhatikan, bisa dicek lah seperti itu. Terus kemudian saham terakhir teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa pantau. Ini saham juga 3 hari yang lalu kita mungkin udah watchlist ya. Nah ini saham MTech ya. Ini ditunggu-tunggu gak turun-turun ya, kelihatannya dia mau naik ya. Ini posisi dia lagi sideways ya, posisinya lagi sideways, ditunggu turun malah nggak turun-turun, kelihatannya dia kuat. Nah kalau misalnya besok breakout nih di area 422 teman-teman ya, 422 mungkin bisa dipantau ya teman-teman. Tapi bagi yang pengen ngantri ya, nggak nunggu breakout nggak apa-apa, mungkin bisa kita sarankan bisa ngantri di 410 ya, di 410 di sini. Nah di sini sampai ke 406. Kalau dia kalau dia turun closing di bawah 406 mungkin bisa batasi resiko dulu, karena kemungkinan mungkin bisa balik lagi ke area sini ya di 392. Jadi bisa batasi resiko di situ. Tapi bagi yang konservatif ya mungkin bisa di hold nggak apa-apa, tunggu aja lagi di 394 390 lah di sini seperti itu. Kalau misalnya mau nunggu konfirmasi cut loss, tapi bagi yang agresif ya bisa cut loss di 406. Tapi kalau besok ternyata breakout teman-teman ya 442, teman-teman bisa pertimbangkan untuk area TP nya ya di area 440 teman-teman. Nah ini agak lumayan nih 440 ya, 440 sampai ke 454 area MA 200 teman-teman ya untuk area TP nya. Jadi lumayan untuk saham MTech, karena konfirmasi MACD nya juga kelihatannya masih stabil-stabil aja, malah ini udah naik di atas 0. Volume hari ini juga lumayan gede, ditunggu turun nggak turun-turun ya. Jadi ini bisa dipantau untuk saham MTech. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kita share ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih.